Univet Bantara Sukoharjo adalah perguruan tinggi yang berada di pusat Kabupaten Sukoharjo. Universitas dengan predikat akreditasi B ini memiliki 6 fakultas unggulan dan 1 program pascasarjana. Setengah abad lebih melayani dalam bidang pendidikan dan telah mencetak lulusan yang unggul dan profesional. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif, Univet mampu bersaing dan berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Fakultas unggulan terdiri dari FKIP, FISIP, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, dan 1 program pascasarjana jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Dewasa ini, Univet Bantara menambah dan mengembangkan pelayanan serta fasilitas untuk menunjang pengembangan potensi dan keahlian mahasiswa dengan pengadaan laboratorium, praktikum, serta kegiatan ilmiah. Mari segera bergabung bersama Univet Bantara Sukoharjo, The Smart Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami unit PMB Univet Bantara Sukoharjo sekarang ini berada di Masjid Madaniyah Karanganyar. Dalam rangka publikasi di bulan Ramadan ini kami bagi-bagi takjil dan ternyata antusiasme warga Karanganyar dan sekitarnya sangat luar biasa sehingga kami bisa berinteraksi langsung mengenalkan kampus Univet pada teman-teman yang berada di Masjid Madaniyah di alun-alun dan Karanganyar sekitarnya. Besar harapan kami semoga ini membawa berkah buat kami semua, membawa berkah buat Univet dan untuk kemajuan PMB Univet Bantara Sukoharjo. Buat teman-teman, adik-adik yang ada di Karanganyar dan sekitarnya, monggo silahkan bergabung di kampus kami Univet Bantara Sukoharjo, letaknya dekat sekali dengan Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lulus ya? Kuliah enggak, Kak? Enggak. Udah lulus tahun ini, tahun kemarin atau tahun kemarin? Tahun kemarin. Ya, Kak, kebetulan sekali kami di satu sentra saja. Makanya udah tahu belum? Belum.
Unifat itu kepanjangan dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sidoarjo. Kami sekolah swasta, namun kami untuk biaya perkuliahan murah ya kak ya. Ini ada takjil untuk kakak-kakak. Iya, kasih kak. Iya, sama-sama. Saya kalau pengen tahu pengen kuliah bisa di Unifat. Ini pada kerja? Yang lain belum kerja juga. Ya. Kalau kakaknya pengen kerja sambil kuliah bisa juga di Unifat. Ya, biaya kita juga terjangkau kak. Kita bisa nyicil. Nah, kalau kakaknya bisa daftar di bulan ini sampai bulan Juni nanti kakak bisa dapat potongan 25% untuk uang gedungnya. Itu kan yang ditanyakan. Gak apa-apa. Jurusannya apa aja kak? Nah, jurusan kita ada banyak sekali. Nanti saya buka di brosurnya kakak masing-masing. Kalau fakultasnya kita ada 6 fakultas ya. Ada keguruan, ekonomi, terus pertanian, fisip. Nah, kita yang berapa juga kak? Pasca sarjana itu untuk S2 ya. Ya, pasca sarjana itu S2. Ya, emang cuma juga. Iya. Nah, kakaknya pengen dulu sekolahnya di mana kak? SMK Muda. Jurusannya perkantoran. Nah, perkantoran itu ada manajemen. Iya, manajemen itu cocok sekali untuk kakak yang perkantoran. Ya. Kemudian yang ditanyakan enggak ya, nanti kalau pengen tahu info universitas seperti apa itu bisa lewat websitenya kita juga. Kalau pengen daftar kita juga bisa, nggak usah langsung datang ke kampus, kita juga bisa lewat online. Nah, untuk biaya yang kita gunakan juga relatif murah ya kak ya untuk standar sekolah swasta. Kita juga sudah terakreditasi. Nah ya, kita juga kalau misal kakaknya bingung, saya kerja tidak ada bimbingan dari orang tua gitu, kita ada sistem nyicil kak. Nah ini enak. Baik kak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Sembilan guru SMP ya berarti ya. Kakak punya planning mau ya? Tahu nggak? Kami jadi tahu nggak universitas di mana? Belum tahu ya kak ya? Tapi itu aja Universitas Veteran Nusantara Sidoarjo. Berarti di Sidoarjo dekat kabupaten. Nanti main-main ke sana boleh kak. Pengen tahu kampusnya seperti apa. Nah ini ada brosurnya juga. Kita juga bisa buka bersama. Buka takjil. Buka takjil. Nah, nggak apa-apa, ambil gratis. Apa ini gratis? Pungut biaya. Wah. Nah, mau daftar kuliah nanti infonya ada di brosur semuanya udah ada ya kak ya. Terima kasih ya kak ya. Kampus Unifat ini ya mbak. Tahu Unifat? Oh ya. Kalian sosialisasi buka tentang kakaknya tahu belum punya data belum tahu. Kakaknya rumahnya mana? Made deh. Matesel. Tapi saya juga banyak yang dari Matesel kuliah di sana ya kak ya. Nanti untuk infonya bisa di browser, di situ ada browsernya juga. Nanti kalau kepo menikmati pejabat bisa lewat Instagramnya juga banyak ya kak ya. Terima kasih ya. Terima kasih kak. Barangkali ada adiknya atau tetangganya yang nanya-nanya kak ini bisa dikasih tahu baru di dalam katanya. Kelas 8. Berarti saya SMK. Oh ya, baru kelas 3 nanti ya? Iya. Ini kakaknya udah tahu ini kan belum? Universitas Veteran Bangun Nusantara. Ada yang udah tahu? Yang udah tahu? Tahu ya? Tahu namanya doang? Tahu pernah dengar? Oh iya. Universitas ini berada di Sidoarjo. Jauh lumayan. Apa? Lumayan. Iya. Dari kampus Unifat ya. Oke, mbaknya sekolah atau kuliah atau kerja? Kerja. Wih, luar biasa ya. Ya. Ini mbak dari kampus Unifat ya. Kerja sambil kuliah boleh. Enggak dibaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ala jami'i ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibur risalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayuhan nadirin wal mustami'in rahimakumullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita sedikit mempelajari, mengkaji, menambah ilmu keislaman kita yang berkaitan dengan idealitas atau idealnya seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan ataupun merujuk pada Quran surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli lirabbika wanhar. Dan salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Tafsir daripada ayat di atas, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah sholat karena Tuhannya dan juga melaksanakan ibadah kurban karena Tuhannya. Semoga yang saat ini sedang menyiapkan ataupun menyisihkan sebagian hartanya yang diperuntukkan nanti dalam penyembelihan hewan kurban atau untuk melaksanakan ibadah kurban, semoga senantiasa Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian tafsir di atas, apabila kita interpretasikan lagi, kita tarik ke dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari, dalam kesehariannya, maka di sana ada 2 poin sebagai idealitas kehidupan seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah fasoli ataupun sholat. Seharusnya seorang muslim betul-betul memahami dan betul-betul mampu menjalankan sholat, menjaga sholat dengan baik, khususnya yakni sholat wajib 5 waktu. Bahkan kalau kita lebih pahami mendalam lagi tentang perintah sholat, di dalam Al-Quran banyak disampaikan seperti misalnya wa aqimus sholah wa atuz zakah. Kata aqimus sholah yang artinya mendirikan sholat, apabila kita maknai lebih mendalam lagi, di sana tidak hanya sebatas kita melaksanakan sholat saja, namun kita juga memiliki sebuah keharusan untuk mengajak sanak saudara kita, tetangga kita, orang lain untuk melaksanakan sholat bersama-sama. Itu. Kenapa demikian? Kenapa begitu pentingnya dan harus seorang muslim itu mampu menjaga sholat? Pertanyaannya. Jawabannya adalah karena sholat adalah tiang agama. Sholat adalah salah satu amalan yang nantinya di hari kiamat akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah identitas seorang muslim untuk membedakan umat muslim dengan yang lainnya. Sholat adalah media ataupun cara kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Nah, ketika seorang muslim mampu menjalankan itu, menjaga sholatnya, maka kita bisa dikatakan sebagai muslim yang sukses dalam hal hablum minallah. Itu idealitas yang pertama. Kemudian idealitas yang kedua, wanhar, menyembelih hewan kurban kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin pada bulan Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Namun ketika kita interpretasikan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, makna berkorban itu adalah menyumbangkan harta, artinya berbagi. Otomatis kita sebagai umat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari harus
menjadi sosok pribadi yang bisa berbagi. Artinya apa? Bersedekah, menafkahkan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Apalagi di saat seperti ini, di pandemi seperti ini, kita harus ekstra kepeduliannya terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Itu dari segi harta misalnya. Boleh yang lain dalam segi tenaga misalnya. Kita menjadi orang yang ringan tangan atau suka membantu, dalam bahasa Jawa dalam tanda kutip disebut dengan entengan. Kita menjadi orang yang suka tolong menolong. Nah, itu merupakan idealitas yang kedua bagi seorang Muslim. Artinya mampu berbagi, mampu tolong menolong dengan baik, sehingga seorang Muslim dalam kehidupan bermasyarakat itu menjadi orang-orang yang betul bermanfaat bagi orang lain. Dan kan kita tahu orang yang mampu berbagi di tengah-tengah bermasyarakat, maka dia akan menjadi orang yang disayangi, orang yang dikenal, orang yang dihormati oleh masyarakat. Dan kita tahu bahwasanya orang yang disayangi oleh masyarakat itu merupakan indikasi ataupun indikator seseorang tersebut adalah orang yang sukses dalam menjalani kehidupan di dunia. Sehingga apabila kita satu mampu berhablum minallah, menjaga sholat yang baik, maka kita dikatakan orang yang sukses di akhirat, insya Allah. Dan kemudian kita menjadi pribadi yang suka bersedekah, suka berbagi kepada sesama dan bermanfaat bagi sesama, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di dunia. Sehingga harapannya dari surat itu tadi, Al-Kautsar ayat 2, interpretasi dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki dua idealitas. Yang pertama, sebagai seorang Muslim harus mampu menjaga sholat, harus mampu berbagi, sehingga kita akan mendapatkan dua keselamatan, yakni keselamatan di dunia karena kita mampu berbagi, dan juga keselamatan di akhirat karena kita betul-betul menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.